Hai, hari ini adalah hari Sabtu 24 April 2021. Terima kasih ya untuk kalian manusia-manusia tangguh yang sudah melangkah melewati rintangan-rintangan hidup sampai sekarang ini. Walaupun mungkin beberapa hari ke belakang, hidup kalian sangat sibuk, merasa berat karena beban pekerjaan yang kalian pikul, menyabarkan diri untuk perasaan yang tersakiti, perasaan lelah yang menyelimuti kalian setiap hari, atau lamunan kalian pada ujung malam sendirian, yang kemudian kalian mulai berpikir, iya, ternyata dunia tak seindah yang kalian kira, tak semudah yang kalian bayangkan. Oh iya ya, ternyata dunia itu penuh rintangan, penuh tantangan. Setiap harinya dipenuhi lika-liku yang bahkan kalian tidak pernah tahu. Tapi gak apa-apa. Sekali lagi, terima kasih banyak ya. Karena kalian udah bisa lewatin itu semua. Entah itu kesulitan atau kebahagiaan, kalian udah ngelakuin yang terbaik buat hidup kalian. Terima kasih untuk itu. Sekarang udah weekend ya. Gak ada salahnya kalian beristirahat sejenak, mengisi ulang tenaga untuk raga kalian yang sudah melemah, memperpanjang batas kesabaran yang mungkin sudah terlalu banyak kalian pakai. Iya, karena menurut sebagian orang, sabar itu ada batasnya. Dan aku harap sabar itu jangan pernah habis ya di diri kalian. Karena itulah yang membuktikan bahwa diri kalian adalah pribadi yang hebat. Malam ini, entah kenapa, aku pengen bahas topik yang menurut aku pernah dialami sama semua orang. Iya, topiknya adalah tentang insecure. Karena gak tahu ya, beberapa hari ke belakang, aku sempat ngobrolin topik ini juga sama teman-teman aku. Dan aku ngerasa kayak perlu nge-share ini ke kalian. Karena aku mau berbagi pengalaman juga tentang kondisi dulu yang sering banget ngalamin insecure sama beberapa hal. Dan mungkin kalian juga pernah ngalamin itu. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita buka cerita malam ini bersama aku, Rudi Darmawan, dengan cerita malam sebelum tidur yang akan menemani kamu melepas lelah, yang semoga ada manfaatnya. Selamat mendengarkan. Kalau bicara tentang insecure, aku rasa setiap orang pernah ngalamin ini deh. Jadi sebenarnya insecure itu apa sih? Kalau aku pernah baca, insecure itu jadi kayak kita gak percaya diri, merasa rendah di hadapan orang lain, merasa banyak banget kekurangan yang ada pada diri kita. Lebih tepatnya, mungkin kayak minder ya kalau aku bilang.
Apalagi kalau semisal kita ngelihat orang lain yang mungkin lebih baik dari kita. Nah, kalau kamu gimana? Pernah ngerasa insecure pada saat apa? Atau saat dengan siapa? Silahkan beri komentar ya. Intinya, kita sama-sama berbagi pengalaman. Saat kalian ngerasa insecure sama apa yang ada pada diri kalian, mungkin kasusnya beda-beda. Ada yang ngerasa insecure karena fisik mungkin, karena dia lebih cantik atau lebih tampan. Sedangkan kamu biasa-biasa aja. Ada yang ngerasa insecure karena perbedaan finansial, karena dia lebih kaya, sedangkan kita mungkin gak sekaya itu. Ada juga yang ngerasa insecure karena kondisi sosial, karena dia lebih populer mungkin, banyak teman, dan mudah banget gaul kemana-mana. Sedangkan kamu terlalu takut untuk bergaul dan lebih memilih menyendiri aja. Atau insecure karena kepintaran seseorang, keahlian seseorang yang mungkin gak ada dalam diri kamu. Atau insecure karena hal lainnya. Banyak sih sebenarnya. Kalau boleh aku cerita, dulu aku sempet ngalamin yang namanya insecure parah banget. Terutama dalam lingkungan sosial aku sehari-hari. Tapi itu sekitaran usia 18 sampai 21 tahunan deh kalau gak salah. Aku selalu ngerasa insecure sama mereka yang pada dasarnya menjadi orang-orang dengan kalangan yang berada, mempunyai kondisi ekonomi menengah ke atas, dan background keluarga yang menakjubkan. Karena apa? Karena orang-orang itu dapat dengan mudah meraih apa yang mereka mau. Mereka bisa sekolah di tempat yang bagus, bisa ngelakuin apa yang mereka mau, bisa punya banyak keahlian, dan potensi mereka untuk sukses itu mungkin lebih besar daripada aku sendiri. Iya, sedangkan aku tidak bisa melakukan apa yang sebenarnya aku inginkan. Harus berpikir 2 kali kalau mau sekolah ke tempat yang bagus, dengan biaya yang mungkin aku gak akan sanggup bayar. Tidak terlalu banyak keahlian, dengan background keluarga yang biasa-biasa aja. Dan ya, hidup juga sesederhana ini dan seadanya aja. Bahkan dulu aku lebih menjaga jarak, khususnya dalam hubungan pertemanan ya. Dulu aku lebih menjaga jarak dengan orang-orang yang kayak gitu, dengan status yang berbeda sangat jauh dengan aku sendiri. Iya, aku terlalu minder bergaul dengan mereka yang berpendidikan tinggi, stabil dalam hal ekonomi, latar belakang keluarga yang mengesankan. Seakan kayak aku menutup diri untuk bergaul dengan mereka-mereka. Karena aku ngerasa rendah. Aku ngerasa rendah banget kalau disejajarkan dengan mereka. Bagaimanapun, aku masih tahu tempat aku berdiri. Paham kan maksudnya? Kalau diingat-ingat lagi, dulu aku sering banget ngerasain insecure. Sebenarnya gak hanya masalah sosial aja, entah itu penampilan, sikap, ataupun materi, banyaklah pokoknya.
Gimana yang jelasinnya? Aku dulu ngerasa gak bisa apa-apa dan ngerasa gak punya apa-apa. Dan apa juga yang bisa dibanggain. Cuman ya gini-gini aja. Beda sama orang-orang di luar sana yang mungkin lebih baik dalam segala hal. Tapi itu adalah pemikiran aku dulu. Sebelum akhirnya aku tahu bahwa setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setelah aku menginjak usia 22 tahun, aku lebih bisa berdamai dengan diriku sendiri. Aku tidak berubah, hanya saja pemikiranku terhadap dunia sudah berbeda. Buat kalian yang saat ini mungkin masih sering ngerasa insecure sama orang-orang yang berada di atas kamu, atau mungkin dalam hal lain, aku cuma mau bilang, coba deh rubah persepsi kamu dalam memandang dunia. Dunia itu luas, banyak hal yang bisa kamu lakukan. Berhenti membanding-bandingkan diri kamu sendiri dengan orang lain. Kamu cuma akan capek sendirian. Karena apa? Karena kamu tidak bisa menjadi seperti orang lain. Dan orang lain pun tidak bisa menjadi kamu. Kamu punya keahlian yang mungkin orang lain tidak bisa melakukannya. Begitupun sebaliknya. Coba deh sesekali lihat diri kamu di cermin. Kamu harus percaya pada diri kamu sendiri. Setiap manusia yang lahir ke muka bumi pasti mempunyai fungsi. Fakta bahwa kamu dilahirkan berarti kamu cukup layak untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Hargai perjuangan kamu selama ini. Kamu bisa melangkah sejauh ini karena diri kamu sendiri. Kamu yang udah berusaha kuat dan tidak menyerah. Walaupun beberapa kali kamu jatuh, kamu terus bangkit dan bertahan yang pada akhirnya kamu sampai di tahap kamu sekarang. Hargai itu. Pencapaian setiap orang berbeda-beda. Hal kecil yang kamu capai sekarang bisa jadi merupakan hal yang paling sulit untuk mereka lakukan. Kamu tidak bisa menilai diri kamu berdasarkan orang lain. Tidak perlu ngerasa insecure terhadap pencapaian orang lain juga. Karena porsi setiap manusia di dunia ini berbeda-beda. Kamu hanya perlu menjalani hidup kamu sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Dan apa yang kamu lihat di luar sana belum tentu nyata. Bisa jadi cuman fata morgana. Aku pun sekarang lebih kayak ya udah jadi diri sendiri aja. Aku punya kapasitas, mempunyai kemampuan seadanya yang aku bisa dan dilakukan semaksimal mungkin. Aku gak perlu memaksakan apa yang aku gak bisa. Karena memang gak semua hal di dunia ini bisa kita lakukan. Logikanya nih, kalau kita bisa ngelakuin semua hal yang ada di dunia ini sendirian, terus kenapa dong kita perlu yang namanya teman? Kenapa kita perlu keluarga? Kenapa kita perlu kehidupan sosial? Kenapa juga kita perlu fasilitas dan penunjang lainnya?
Yaitu tadi, karena kita perlu mereka. Kita nggak bisa ngelakuin apa-apa itu sendirian, ya nggak? Balik lagi, karena nggak semua hal di dunia ini bisa kita lakuin. Kita perlu bantuan pihak lain agar bisa tetap hidup. Jadi ya udah, kamu dengan porsi kamu, mereka dengan porsi mereka. Toh, yang namanya rezeki, kemampuan, jodoh, dan maut bukannya udah ditentukan. Kita mendapatkan apa yang memang berhak kita dapatkan. Dan kita tidak mendapatkan sesuatu jika sesuatu itu memang bukan untuk kita. Percaya, semua udah ada pada porsinya masing-masing. Jadi ya udah ya, mulai sekarang agak dikurangin deh ngerasa insecure sama orang lain. Lebih baik kamu menghabiskan waktu kamu untuk menggali potensi yang ada di diri kamu agar kamu bisa lebih berkembang. Daripada waktu kamu habis terbuang hanya untuk berdiam diri karena kamu minder menghadapi dunia. Kamu terlalu banyak insecure dan tidak yakin dengan diri kamu sendiri. Kalau kamu gak yakin dengan kemampuan kamu sendiri, bagaimana kamu bisa menghargai diri kamu? Terakhir sih dari aku, jika kamu membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain, maka secara tidak sadar, kamu sudah menghina diri kamu sendiri. Jadi gimana? Mau terus-terusan insecure? Jangan ya. Aku doain supaya kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih ya, udah dengerin cerita malam sebelum tidur. Buat kalian yang suka dengan podcast ini, aku mohon bantuannya untuk subscribe channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan kamu bisa ngasih saran serta masukan-masukan yang berguna untuk kemajuan podcast ini. Aku tunggu ya. Nah, sekian dulu untuk cerita malam ini ya. Aku harap cerita ini bisa bermanfaat buat kamu yang mendengarkan. Dan buat kalian yang pengen request cerita atau kalian mau berbagi pengalaman dengan cerita kalian bisa DM di Instagram ataupun kalian bisa kirim cerita kalian lewat email. Itu ada di deskripsi ya, bisa kalian baca nanti. Jadi sekian untuk malam ini. Semoga tidur kalian nyenyak dan mimpi indah. Selamat rehat, selamat terlelap. Terus dengarkan cerita kami di cerita malam sebelum tidur. Good night.